yang menarik dan bagaimana CapCut dapat membantu kita dalam memproduksi konten video yang informatif dan inspiratif tentunya. Lalu, apa dan bagaimana tata cara kita berdakwah menggunakan praktik Canva dan CapCut sehingga menjadi dakwah yang informatif, inspiratif, dan menarik. Nah, kita sekarang sudah bergabung dengan pemateri kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Abdul Rahim MPD CDAI. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Layatul Khair ya. Nggih. Audiens, Ustadz Abdul Rahim ini adalah dai yang berdakwah dengan berprofesi utama sebagai guru agama Islam. Pernah mengajar di sekolah swasta Bonafit di Tangerang dan sekarang menjadi PNS guru agama Islam di Jakarta. Beliau berkonsentrasi di bidang leadership, pendidikan anak, dan dakwah digital. Beliau juga memiliki latar belakang pendidikan sarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengambil program studi pendidikan agama Islam dari tahun 2009 sampai 2014 dan mengambil pascasarjana di PT IGI Jakarta, mengambil program studi manajemen pendidikan Islam pada tahun 2017 sampai 2019. Selain itu, Ustadz Abdul Rahim ini memiliki banyak pengalaman seperti kajian zuhur di Masjid Wali Kota Jakarta Pusat, penceramah Maulid Nabi di SDN Tomang 1, pengisi kajian di Rotan dan Lapas Cipanang dan Salemba, pernah menjadi imam kultum Ramadan di Musola Al-Munawwaroh, dan pernah menjadi imam dan khatib di apartemen Sudirman Suite dan Masjid Al-Ijtihad Tomang. Wow, Masya Allah sekali bukan Ustadz kita pada sore hari ini. Saya yakin kita akan mendapat banyak sekali ilmu yang berharga di kajian kali ini. Eh, Baik, materi akan segera disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahim. Sebelumnya, kepada audiens dimohon untuk mematikan audionya agar tidak mengganggu jalannya acara. Eh, Kepada Ustadz Abdul Rahim, MPDI, dipersilakan. Oke, terima kasih sahabat Layatul Khair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifataka wa sahhil lana abwaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadallahul azim. Wasadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepala bidang saya eh, Bapak dosen Ustadz Safdina An-Nur. Beliau adalah dosen di Sunan Ampel, juga sahabat MC kita, sahabat Lailatul Khairiyah. Beliau juga adalah mahasiswi dari Sunan Ampel, Surabaya. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang pribadi saya. Saya langsung saja kepada materi ya. Saya share screen, izin sama soundnya. Ya, Ustadz, silahkan. Baik, lihat ya. Sahabat Lailatul Khair ya, lihat ya. Nggak terlihat, Ustadz. Oke, ya. Baik, ini adalah profil saya, tadi udah dibilang sama sahabat Khair ya. Di sini ada kontak saya, web saya, ada eh, email, apa namanya, WA, dan juga alamat diri saya. Pendidikan saya di 2009 sampai 2014 itu sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi pada pendidikan agama Islam, dan magisternya itu di tahun 2017 sampai dengan 2019, 2 tahun saya laksanakan sebelum COVID, pas banget selesai itu di bulan Oktober.
Saya ngambil konsentrasi manajemen pendidikan Islam dan fokus dakwah saya pada concern pada pendidikan anak. Kebetulan saya ngajar di SD, sekolah dasar, jadi saya lebih concern kepada pendidikan anak. Terus juga saya juga fokus dakwahnya pada leadership dan empowering people. Ini certified mubalik saya ada di Ad-Dai yang sekarang kita laksana ini. Ad-Dai yang kedua juga ada dai terstandarisasi dari MUI. Insya Allah di tanggal 28 hari Senin saya akan melaksanakan standarisasi mubalik. Juga ada PKM Kodi, ini bawahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama setahun kita belajar tentang mubalik dari dan juga ada IKADI. Ini ada certified mubalik dari IKADI. Gitu, kita akan bahas tentang desain branding, dakwah, dan praktek Canva pada CapCut dan media sosial. Di sini saya ingin sampaikan bahwa nanti saya akan memberikan free akun Pro Canva dan CapCut-nya. Ini luar biasa banget karena Canva itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, apalagi sebagai pendakwah, apalagi sebagai pendidik, apalagi sebagai orang yang bergiat di media sosial. Sangat sangat dibutuhkan banget Canva. Dulunya saya adalah seorang desain grafis, Ibu, para sahabat sekalian. Saya desain grafis dan saya itu biasa menggunakan CorelDRAW dan Photoshop. Dan itu manual semuanya. Saya gambar manual dan lain sebagainya. Tapi zaman telah berubah, zaman telah berganti, sudah banyak sekali aplikasi, terutama Canva ini yang orang-orang desain grafis tuh udah nggak dibutuhin. Dulunya tuh kita kalau mau buat gambar kita harus order dulu dan lain sebagainya. Itu cuan saya dulunya. Tapi sekarang sudah sangat mudah sekali orang untuk mengakses dan membuat sebuah gambar gitu, terutama di Canva. Nah, apalagi juga di CapCut. CapCut lebih luar biasa lagi. CapCut ini dia bisa membentuk video yang profesional cuman dengan menggunakan aplikasi yang sangat-sangat ringan. Kalau dulu, kalau kita pengen ngebuat sebuah video atau ngerendering video, itu harus punya spek komputer yang luar biasa. Komputer dewa namanya ya, bukan komputer kentang atau laptop kentang. Tapi sekarang dengan adanya hadirnya CapCut tuh sangat mempermudah kita untuk membuat sebuah video. Apalagi nanti kita bergiat di bidang dakwah atau bergiat di bidang yang memberikan kita kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi kita harus yakinin bahwa diri kita itu membuat sebuah video atau gambar itu bukan untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Harus diniatkan secara tulus dan ikhlas karena Allah. Akan saya berikan akun Canva-nya. Nah, desain branding dakwah, praktik Canva dan CapCut pada media sosial. Branding dakwah bagi seorang dai ini penting banget, apalagi seorang mahasiswa yang akan calon dai atau dia jadi fokusnya di Fakultas Dakwah Islam. Ini harus banget banget penting banget. Karena membantu membangun identitas yang kuat, identitas kita yang kuat, menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Dengan branding yang baik, dai dapat memperkuat citra profesionalnya, meningkatkan kredibilitasnya, serta memudahkan penyebaran dakwah melalui digital. Branding juga membantu pesan dakwah lebih mudah diingat dan diterima oleh masyarakat luas. Bapak Ibu semuanya jamaah, bahwa otak manusia itu eh, berisikan gambaran-gambaran, bukan angka, bukan tulisan. Seseorang akan diingat ketika citra gambarnya itu masuk ke dalam otaknya. Gitu. Sebagai contoh nih, saya itu waktu kecil, Bapak Ibu juga pasti pernah ingat pada masa-masa kecil. Lalu pada masa-masa kecil itu ingatnya apa? Ingatnya sebuah gambaran. Saya dulu waktu kecil masih ingat dan sampai sekarang ingat sepeda saya berwarna hijau batangnya, bannya warna merah, terus peleknya warna hitam. Dan itu masih ada. Dan itu setelah saya di Hitan waktu itu. Dijelaskan juga sama umi saya bahwa saya pernah ketika diberikan apa tuh namanya sepeda waktu itu jahitannya lepas. Dan saya nggak ingat itu jahitannya lepas. Tapi yang saya ingat itu adalah apa? Yang saya ingat itu adalah apa? Gambaran sepeda yang saya dapetin waktu itu. Saya masih ingat itu. Jadi otak manusia itu paling banget
teringat itu masalah gambar. Kalau orang ketika diberikan sebuah gambar itu akan cepat dia masuknya. Nah, oleh karenanya nih, seorang dai itu harus mencitrain dirinya. Dia bagus dalam beretorikanya, dia bagus dalam hadisnya, hafalan Al-Qur'annya, penjelasan syarah hadis maupun tafsir Qur'annya. Tapi citra dirinya nggak dibangun. Maka yang terjadi apa? Orang bakalan lupa dengan dirinya. Maka kita harus bisa mengcover diri kita semenarik mungkin agar orang lain tuh teringat sama kita. Dengan cara apa? Dengan cara branding. Dengan cara mencitrakan secara profesional kita. Nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Maka pada kajian Komisi Dai Muda Dai Pusat akan membahas tidak hanya strategi personal branding, tapi juga akan menggunakan praktik, ya, praktik menggunakan tools sederhana saja pada Canva maupun CapCut, ya, agar dai bisa membuat konten branding sendiri lebih profesional. Jadi nggak mungkin kalau kita punya uang gitu, kita bisa beli atau bayar orang buat membuat citra diri kita. Kalau kita punya uang, tapi masalahnya kan kita dari awal, dari merintis. Ini bagaimana supaya rintisan kita tuh 5 tahun ke depan branding kita tuh udah nampak. Orang-orang udah pada tahu. Ketika branding kita sudah nyantol di orang lain, maka ketika dia pengen sesuatu yang teringat tuh kita. Nah, gitu. Baru baru kita akan ditelepon, di apa tuh namanya, diundang sebagai penceramah dan lain sebagainya, sebagai dai. Penting banget. Langsung ya. Seorang dai harus memiliki kompetensi desain branding dakwah karena beberapa alasan penting berikut ini. Satu, meningkatkan daya tarik pesan dakwah. Dengan desain branding yang menarik, pesan dakwah yang disampaikan dapat lebih mudah menarik perhatian khalayak umum. Desain visual dan estetis dapat memikat audiens untuk lebih tertarik mengikuti konten yang dibagikan. Bapak Ibu, hari ini kita dihadapkan dengan disrupsi teknologi 4.0, bahkan sampai 5.0. Jepang tuh udah 5.0. Tesis saya itu mengenai 4.0, SPM, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Era Disrupsi Teknologi 4.0 waktu itu. Dulunya belum ada Internet of Things. Dulunya tuh 4.0 itu kan memiliki karakteristik Internet of Things, Big Data, eh, AI, VR, dan lain sebagainya. Itu belum ada tuh sebelum COVID. Sebelum COVID saya nyelesain 2019. Tapi di tesis saya itu saya udah jelasin di situ, dan akhirnya pas banget COVID, terjadilah sebuah yang luar biasa, semua dibatasi, akhirnya digital itu langsung langsung berkembang, langsung menyebar, dan sangat banget dibutuhkan pada saat itu, terutama di pendidikan. Akhirnya apa? Zoom seperti ini dan lain sebagainya. Itu sangat iniin banget. Makanya kita harus meningkat apa melatih diri kita untuk supaya bisa mendesain diri kita, desain branding, agar supaya Pak orang tertarik terhadap pesan dakwah kita. Jangan dakwah hanya sekedar kata-kata saja. Ya, memang kadang kata-kata saja, tapi jadinya orang monoton. Bapak Ibu, orang itu punya eh, konsentrasi. Saya sebagai pendidik itu ada namanya jam pelajaran. Anak PAUD itu konsentrasinya berbeda dengan anak SD. Jam pelajarannya berbeda dengan anak SD. Anak SD itu juga berbeda konsentrasinya dengan anak SMP. Maka jam pelajarannya berbeda dengan anak SMP. Anak SD itu dia rata-rata 30 sampai 35 menit mereka konsentrasi. Selebihnya main-main, otaknya ngambang kemana-mana. Kalian mandi Gitu. semua. Yang Lanjut ya. berarti Yang kedua, memperkuat identitas citra diri dakwah. Branding yang konsisten dan profesional akan membantu seseorang dai membangun citra dan identitas yang kuat. Audiens akan lebih mudah mengingat dai dan pesan dakwah yang disampaikan jika diiringi dengan branding yang efektif. Bapak Ibu, kalau kita memperkuat identitas dan citra dakwah kita, orang-orang bakalan lebih mengingat diri kita. Seperti itu. Seperti saya membuat branding diri saya itu dengan UAR. Dan saya membuat sebuah logo agar supaya orang lain itu tertarik terhadap saya. Dan di logo itu Bapak Ibu tahu gak ada komponen warna, mix warna.
Dan itu sangat berpengaruh terhadap citra diri kita. Makanya saya mencitrakan diri saya itu dengan hijau, kuning, dan hijau kegelapan di situ. Karena kenapa? Biasanya orang Islamik itu sangat terikat dengan warna hijau. Ketika makanya coba lihat deh, apa tuh namanya logo-logo yang citra dirinya tuh keislaman. Pasti warna hijau nggak jauh dari situ. Oleh karenanya saya ngebuat seperti itu cerita diri saya. Supaya orang-orang lain juga tahu, oh ya ternyata Ustadz ini, oh ya Ustadz ini gitu. Dengan logo itu. Makanya kita harus juga lebih profesional, ya. Supaya lebih efektif branding kita. Cover itu Bapak Ibu sangat penting. Meskipun kompetensi kita minim. Saya sadari bahwa kemampuan saya dalam literatur keislaman itu minim. Karena memang basic saya itu bukan pondok pesantren. Basic saya bukan pondok pesantren, maka saya eh, kurang dalam literatur keislaman. Kitab-kitab itu saya kurang tuh. Tapi saya udah masuk ke dalam pendidikan agama Islam, masuk lagi ke dakwah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk kalau saya belajar lagi kelamaan, maka seiring saya belajar, seiring juga saya meningkatkan citra diri saya gitu. Supaya apa? Berjalan dengan lurus. Gitu ya. Lanjut ya yang ketiga. Nah, ini contoh personal branding Bapak Ibu. Contoh dari personal branding. Coba lihat di sini ada dai sejuta umat, Ki Zainuddin MZ. Beliau ini luar biasa citra dirinya. Ini zaman old ya. Yang empat ini satu dua tiga empat ini zaman old nih. Zaman yang belum punya manajemen personal branding. Tapi citra diri mereka itu sangat kuat banget dari cara dakwahnya. Coba kita pahami deh dari Zainuddin MZ. Beliau itu literatur keislamannya luar biasa, ahli kitab, baca baca kitabnya luar biasa. Suaranya itu sangat menyentuh banget dan sangat dikangenin banget. Tanpa adanya visual dirinya, hanya suara aja dulu di radio itu bisa membuat kita itu terhanyuh gitu, membuat kita itu menjadi ikut dalam dakwahnya. Padahal hanya suara doang, renyah banget. Dan kita itu rasanya pengen banget sampai akhir dia berbicaranya. Padahal hanya suara. Kekuatannya luar biasa beliau ini. Kekuatan diksi kata-katanya dan lain sebagainya. Ini contoh yang luar biasa banget. Belum ada yang seperti beliau. Saya katakan bahwa dai itu yang sekarang itu belum ada yang seperti beliau. Karena beliau itu personal yang sangat kuat banget. Sebelum adanya digital aja, yang share-share itu, like, share, and comment, subscribe gitu ya. Dia ini udah terkenal seantero Indonesia. Apalagi kalau ada internet. Lebih-lebih lagi. Ini beliau. Siapa yang nggak kenal beliau? Luar biasa banget. Sangat dikangenin. Semoga ada dai yang setelah di zaman sekarang seperti beliau. Kesolehannya luar biasa banget. Kata-katanya itu kata-katanya itu tersusun, rapi, filosofis, tapi tidak menyakiti orang lain. Itu dakwanya luar biasa. Oke, Zaidun MZ dikatakan sebagai dai sejuta umat. Yang kedua nih, personal branding kedua. Beliau ini Bapak Ibu pasti tahu apa dia itu brandingnya, sedekah ya. Sedekah. Saya senang banget waktu awal-awal dia nih. Dia kalau bicara itu rasanya tuh kita tuh terhipnotis. Saya dulu pernah ketemu beliau dan apa skripsi saya S1 saya juga tentang daku metode tahfiz pondok pesantren beliau juga, dan beliau itu memang seorang motivator gitu, dan banyak banget pengalaman beliau dan orang bisa terhipnotis dengan kata-kata beliau. Ini brandingnya tentang dakwah, tentang sedekah. Yang kedua nih, Bapak Ibu pasti tahu nih tentang apa dia. Tentang zikir bersama. Zikir bersama. Pasti kalau Bapak Ibu tentang Ustadz Arifin Ilham, ya pasti taunya zikir akbar dan lain sebagainya. Dengan kalimatnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
wala haula, ya kan? Itu orang terhanyut gitu. Karena dia punya personal brandingnya di situ kuat. Maka kita harus cari personal branding kita nih. Yang ketiga nih, yang keempat nih, Agim ya, yang dengan apa namanya kolbunya, manajemen kolbunya. Dia kalau dikatakan literatur keislamannya memang kurang. Beliau itu kurang. Maka jarang sekali Agim itu membacakan sebuah ayat. Coba deh, Bapak Ibu perhatikan beliau. Yang dibahas itu tentang apa? Tentang hati, manajemen hati, kolbu, pembawaannya yang sendu gitu ya. Nah, ini di beliau ya ditutup dengan hal itu. Nah, di sini contoh personal branding dakwah yang kekinian nih. Ada Ustadz Hadi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad gitu kan, ada Sif. Ini apa nih kalau ini ya Bapak Ibu? Kira-kira apa? Siapa ini? Ada yang tahu? Mungkin Lailatul Khairiyah tahu sini siapa? Buatan Semerap, Ustaz. Ini yang ini nih, yang Sif ini. Personal branding siapa nih? Belum tahu. Kira-kira? Enggak tahu. Siapa? Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki. Beliau ini dengan gerakan pemuda hijrahnya. Beliau ini luar biasa. Tapi baru-baru sih dia buat logo ketika belum lama dia ngerilis logonya Hanan Ataki di podcastnya, di podcastnya. Tapi sebelum itu belum ada dia punya logo. Nah, tapi dia punya gerakan, gerakan pemuda hijrah. Dia itu orang yang menggunakan kata-kata kekinian, kata-kata yang media sosial, mention, repeat, dan lain sebagainya. Dan makanya jamaahnya itu kebanyakan generasi milenial dan sebagian generasi Z. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat sharing apa tuh dia punya Kita kajian tentang berhenti. sharing session. Sharing session. Tahu gak Bapak Ibu? Jamaahnya itu anak muda semua. Jamaahnya itu kebanyakan perempuan. Karena kenapa? Memang target dia itu dengan Matiin, pemuda masuk sedikit. hijrah. Jelas banget itu sampai crowded banget itu waktu di Depok. Itu luar biasa. Dia terkenal dengan apa namanya jamaahnya di situ gitu. Kalau ini Ustadz Hilman Fauzi ya, Ustadz Hilman Fauzi yang biasanya dia itu menggunakan dia itu pendekatnya itu eh, kata-kata yang terukur, terarah Jangan dan sini sini. mengena. Itu Ustadz Hilman Fauzi. Kalau Bapak Ibu memahaminya Ikut dia. dan melihatnya pasti gitu. Dan dia itu Itu kita siapa pinggirin. sering banget muhasabah. Ustadz Hilman Fauzi ini. Ya, Ustadz Hilman Mana kita tahu. Fauzi ini. Saya salah satu orang yang tertarik dengan gaya Ah, dakwahnya. gimana? Ustadz Hilman Fauzi. Saya salah satu orang yang tertarik dengan gaya dakwah dari Ustadz Hilman Fauzi. Saya lihat-lihat, saya cari-cari, dan dia juga membahas tentang keluarga, keluarga sakinah mawaddah warahmah bagaimana, gitulah. Jadi dia itu lebih kepada apa namanya hubungan dengan seseorang. Ustadz Hilman Fauzi, gitu. Nah, ini saya ya. Kalau ini Pak Nasaruddin Umar ya, yang sekarang menjadi apa Menteri Agama gitu ya. Beliau kan nggak ngerti, tapi di beliau punya manajemen anak-anaknya, orang-orangnya. Mereka nggak ngerti, tapi teman-temannya apa namanya bawahannya itu pasti tahu. Wah, harus ada citra diri nih Ustadz Nasaruddin Umar. Karena beliau itu kan biasa aja. Artinya gini, beliau ya memang keahlian keilmuannya luar biasa. Beliau adalah rektor saya di PT IKI. Hafiz Quran dan lain sebagainya. Sangat luar biasa beliau itu. Dari ASN sampai sekarang jadi menteri. Dia memang akademisi. Ya, akademisi. Dan beliau nggak ngerti yang kayak gini. Maka ada seseorang yang bisa meningkatkan kapasitas atau citra diri beliau. Akhirnya dibuatlah sebuah logo yakni Nasaruddin Umar Office gitu. Seorang dai harus mempunyai apa? Kompetensi desain branding dakwah karena beberapa alasan penting lainnya. Membantu dakwah tersebar lebih luas di era digital saat ini, media sosial dan platform online menjadi sarana utama dalam menyampaikan dakwah. Desain branding yang tepat membantu konten dakwah tersebar lebih luas dan diterima oleh audiens yang lebih banyak.
baik secara lokal maupun global. Media sosial itu sangat luar biasa banget Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita tidak ikut atau tidak meramaikan media sosial. Jika kita tidak mengikuti dan meramaikan media sosial, maka berhati-hatilah orang-orang yang nggak bisa bertanggung jawab yang akan meramaikan. Jangan sampai yang joget-joget dan lain sebagainya itu hadir di media sosial anak-anak kita. Tapi hadirkan kebaikan di media sosial itu. Jangan mau kalah sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Maka seorang dai, nih seorang dai yang fakultas dakwah ini harus jadi concern kalian nih. Jangan sampai eh, konten-konten yang buruk menghiasi media sosial dari anak-anak kita. Nauzubillah. Yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas. Branding yang konsisten dan profesional akan membantu seseorang dai membangun citra identitas yang kuat. Audiens akan lebih mudah mengingat dai dan pesan dakwah yang disampaikan jika diiringi dengan branding yang efektif, gitu ya. Baik, ini Bapak Ibu, apalagi nih menjaga konsistensi dalam berdakwah. Branding membantu menjaga konsistensi dan menyampaikan pesan dakwah. Identitas visual, logo, warna, dan gaya desain yang konsisten membuat audiens itu lebih mudah menghubungkan konten dengan dai tersebut. Jadi antara logo dan dai itu harus sinkron, harus paham, harus benar-benar pas gitu. Makanya coba lihat ya, logo dari Pak Nasar itu gitu aja. Maksudnya nggak mencitra dirikan itu mudah gitu, biasa biasa apa namanya, formil, logonya formil, sehingga pesan yang disampaikan lebih melekat dan diterima. Media sosial itu Bapak Ibu harus konsisten, karena kalau 2 hari aja tidak posting atau loss, maka secara algoritma sistem itu media sosial kita akan dikubur, artinya mati gitu. Oleh karenanya kita harus konsisten tuh, punya part-part, punya part-part supaya apa? Supaya media sosial kita itu naik gitu. Dan itu ada caranya. Nanti kita akan bahas. Meskipun saya bukan praktisi, karena kenapa? Saya itu udah punya pekerjaan yang sebagai PNS dan sebagainya, tidak concern pada bidang itu. Bukan praktisi, tapi saya memahaminya. Yang terakhir, membantu menghadapi kompetensi konten digital. Di tengah banyaknya konten digital yang tersebar di internet, branding desain yang kuat dapat membantu seseorang dai bersaing dan tetap relevan di antara berbagai konten lain. Dengan branding yang menarik, pesan dakwah akan lebih menonjol gitu. Maka kita kuatin branding kita agar kita lebih menonjol daripada yang lain gitu. Cari nih konten yang sesuai dengan diri kita. Jadi kalau kita mau ngebuat sebuah konten, membuat sebuah branding, jangan mikir ke luar, tapi mikirnya ke dalam. Ini untuk para mahasiswa, mahasiswi dakwah. Jangan melihat di luar, tapi lihat di dalam. Apa kompetensi yang saya milikin gitu. Ketika sudah tahu nih kompetensi yang saya milikin, oh saya ini enak di sini nih gitu ya. Lanjutin, meskipun kadang nanti di tengah jalan akan terjadi sebuah distrak yang dimana kita kayaknya udah nggak ini lagi nih gitu. Nah, oleh karenanya ketika di distrak itu nih kalian harus pahami dulu bener gak nih ke distraknya gitu. Sama kayak nulis, kita kalau kita mau nulis nih itu kadang di jalan oh kok udah mentok gitu ya dan lain sebagainya, ada ide lain yang menarik. Nah, itu sebagai distrak tuh hati-hati gitu ya. Maka kita harus lebih menguatkan branding diri kita. Nah, ini oke, baik, langsung saja. Ini keunggulan Canva banyak sekali. Sebelumnya, baik, media sosial dulu. Di media sosial itu banyak ya, antara lain Twitter, sekarang Thread ya jadinya. X, maaf ya, Twitter sekarang jadi X, terus Facebook jadi Meta, terus Instagram dan YouTube, dan yang Facebook dan terakhir itu adalah TikTok. Viral paling cepat itu di TikTok. Kenapa? Karena di TikTok itu orang yang bukan teman kita bisa lihat. Karena di TikTok itu menyinkronkan antara kontak kita dengan kontak lain. Itu di TikTok. Karena di TikTok itu selalu menampilkan memberikan pop up kepada diri kita untuk follow dan lain sebagainya. Di TikTok paling cepat. Karena di TikTok itu hashtagnya paling banyak.
Karena di TikTok itu usernya paling banyak. Masih ingat ada pemuda yang dibully karena TikTok go joget-joget, ya kan? Dulu dilarang-larang, ya kan? Sampai diputusin TikTok nggak di Indonesia. Dan sekarang dibuka lagi dan semuanya pada ke TikTok. Loh, sekarang tuh anak muda itu udah gede, ya. Karena TikTok itu luar biasa dan TikTok itu menjadi role model dari media sosial lainnya. Contohnya apa? Reels. Ya, di Facebook itu udah ada Reels, di Instagram itu ada Reels, di YouTube juga ada, tapi namanya bukan Reels, di itu namanya adalah Short. Ya, jadi kenapa Reels itu bisa menjangkau yang lebih banyak gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang praktiknya. Keunggulan Canva sangat banyak sekali Bapak Ibu. Asetnya ribuan. Ini udah kalah nih. Orang desain grafis udah angkat tangan pokoknya ya. Asetnya ribuan. Dia juga bisa editing video. Dan juga bisa membuat website. Bapak Ibu, dia itu bisa membuat website. Dan juga bisa membuat kurikulum vitae ini yang saya buat kayak gini nih kurikulum vitae. Dia juga bisa ngebuat resume, semuanya luar biasa nih. Di sini ada konten Instagram. Konten Instagram itu macem-macem Bapak Ibu, ada Reels, ada feed, ada stories, ya. Ada apa lagi tuh? Cerita dan lain sebagainya. Ini konten Instagram ada persegi, ada 3/4 dan lain sebagainya. Di sini ada nih Bapak Ibu. Ya, dibantu sama Canva. Jadi bukan orang yang biasa aja mengerti. Kalau dulu saya desain grafis harus tahu ukurannya berapa biar tahu pola-polanya. Terus juga ada lab imajinasi. Ini Bapak Ibu bisa membuat logo dengan prompt atau perintah diri kita. Ini dokumen. Ini dokumen seperti layaknya apa namanya? Google. Jadi kita bisa berkolaborasi, membuat sebuah tulisan di dalam Canva bareng-bareng, luar biasa banget. Dan juga bisa membuat sebuah papan tulis, ini luar biasa banget. Canva nih ya, aplikasi yang sangat luar biasa itu Canva. Yang lainnya mungkin karena banyak sekali keunggulannya. Dan juga bisa presentasi. Ini Bapak Ibu yang saya pakai itu presentasi. Ya, nggak usah pakai PPT lagi. Dulu ya, ketika kita menggunakan PPT harus punya USB, ya kan? Kalau sekarang tanpa USB pun bisa. Asalkan ada internet, kita masuk ke Canva, kita langsung bisa buka dimanapun, kapanpun. Bisa editing langsung dimanapun, kapanpun. Kalau dulu mesti kita bawa laptop, PPT-nya harus kita buka, terus kita edit dan lain sebagainya. Capek. Kalau sekarang tinggal ada Canva, kita buka Canva, buka, lalu kita edit di mana aja. Menggunakan handphone juga bisa, apalagi menggunakan PC atau laptop. Tuh presentasi sekarang, zaman sekarang. Bukan hanya sekedar video apa namanya gambar, tapi juga video. Bukan hanya sekedar gambar saja, tapi juga gambar yang bergerak, animasi juga bisa. Fotonya juga banyak dan ribuan, asetnya banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu udah menggunakan Canva Pro. Wah, udah jadi excellent lah Bapak Ibu lah. Terus juga ada media sosial, ada pendidikan. Dulu saya waktu Latsar, apa namanya, saya ngangkat Canva of Education. Jadi Canva of Education dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sana ada RPP, ngebuat sebuah project, ngebuat sebuah LKPD dan lain sebagainya. Nih di sini ada semuanya Bapak Ibu. Nanti kita buka. Di sini kita buat juga video. Videonya juga banyak sekali. Kita bisa gunain tuh video tersebut. Itu juga media cetak, ada A4, A3 ya kan. Kita nggak usah pakai cari-cari ngebentuk dan lain sebagainya. Udah ada. Nah, kita juga buat bisa situs web. Bisa buat situs web gitu. Ini contoh situs webnya. Oh ini Reels. Nah ini apa namanya kurikulum vitae. Oke, ini dia. Ini Bapak Ibu, saya buat website menggunakan Canva. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya buat atau beli hosting dan lain sebagainya. Cukup pakai Canva juga udah bisa. Ya, ngejual dan marketing juga bisa di sini. Kita lihat aja nih, itu bisa buat. Nah, ini kalau Kalau tampilan PC seperti ini, tuh. Jadi nge-branding dakwah kita, nge-branding citra diri kita. Ini ibarat kata seperti kurikulum VT yang eh, lebih menarik, ada videonya dan lain sebagainya, gitu ya. Ini apa?
ini tampilan website. Nah, sekarang tampilan PC atau laptop. Sekarang kan kita udah nggak jangan pakai laptop, ya capek bawa-bawanya. Sekarang itu pakai handphone semuanya. Maka tampilan dari Canva ini kita harus atur nih sebenarnya. Ini ada dua part nih. Nanti kalau Bapak Ibu mau buat ada caranya biar supaya bagus tampilannya nggak acak-acak. Itu ada caranya. Pas di handphone tampilan kayak gimana? Nih kayak begini tuh. Lebih tuh. Jadi tampilan tampilan ini berbeda dengan tampilan yang ada di PC dan itu harus diatur biar polanya nggak acak gitu, nggak jadi teratur gitu polanya tuh. Ini foto ke bawah nih. Ini tampilan dari handphone. Jadi bisa ini personal branding diri sendiri ya. Juga bisa nanti Bapak Ibu apa namanya menjual barang, buku lah atau e-book lah dan lain sebagainya. Dan ini bisa diklik gitu. Jadi kalau kita klik, nih contoh nih ya, nih bisa diklik nih Bapak Ibu, bisa masuk ke Instagram kita, YouTube kita. Contoh nih, saya klik nih, klik yang ini nih. Misalnya saya pengen klik Instagram, dia akan masuk ke Instagram, masuk ke direct dia tuh Instagram. Nah ini Instagram saya ya. Jadi masuk ke Instagram, bisa. Terus kita contoh lagi mau ke YouTube nih misalnya. Kita klik YouTube nanti akan masuk ke YouTube yang kita maksud. Nah, ini dia. Ini konten dari YouTube saya. Ya meskipun saya bukan praktisi ya, cuma saya memahami aja. Jadi memang harus konsisten. Ya, harus konsisten. Nggak bisa satu dua gitu ya. Ini TikTok. TikTok baru baru bikin banget ya, baru bikin. Karena memang saya dakwah harus punya TikTok gitu. Ternyata TikTok tuh lebih lebih luar biasa daripada yang lain dan menjadi role model media sosial. Gitu ya nih, ini mengenal lebih dekat. Jadi kayak mencitra dirikan saya aja. Jadi kalau kita pengen ke mana-mana gitu, CV-nya kirim aja website ini gitu. Jadi orang tahu oh iya nih ya, ternyata dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kita pas dan tahu lah dia maksudnya kemana gitu. Canva luar biasa banget. Kita masuk langsung tampilan lagi ya. Oke, kita masuk ke fokus aja Instagram deh. Nggak usah banyak-banyak kayak YouTube dan sebagainya. Kita ke Instagram. Instagram itu ada namanya feed postingan. Tampilan halaman profil pengguna di aplikasi Instagram ini adalah tempat di mana pengguna dapat berbagi foto dan video mereka dengan pengikut mereka. Ingatin, pengikut mereka. Hanya pengikut doang. Kelebihan dari feed Instagram adalah memberikan pengguna kemampuan untuk menampilkan identitas mereka, minat, dan gaya hidup mereka melalui konten visual yang menarik. Ukurannya itu 1,1 dan vertikal 4,5. Coba kalau kita lihat di akun Dai Muda nih lihat di sini namanya nih tampilan Dai Muda kayak gini ya. Kalau tampilan Dai Muda kayak gini. Nah, kalau ini tampilan saya ngebuatnya jadi harus apa nih? Minat dan gaya menampilkan identitas diri nih. Di sini ada menampilkan identitas diri. Tuh. Jadi kita harus membuat branding kita itu tahu oh nih orang kayak gini gitu loh. Dengan cara menampilkan di feed namanya. Nah, ini feed. Ini namanya feed nih, konten dari feed kita. Biasanya di sini nih. Nih post dia, di post feed gitu. Ya, kita masuk lagi. Langsung ya, waktu ya. Feed, masuk langsung. Nah, stories. Stories itu cerita, ya memahami konten media sosial pada stories. Stories merupakan format konten visual yang berbentuk potret sebagai medium berbagi cerita di media sosial. Kemasan cerita dalam stories bisa dalam bentuk teks, foto, atau video. Konten stories bakal lenyap 24 jam. Potret, dia ukurannya itu potret 6 kali 9 kali 16. Dan dia itu bisa abadi, maksudnya berpanjang sampai ini apabila diberikan sebuah apa namanya sorotan. Nah, ini namanya sorotan Bapak Ibu. Sorotan. Jadi abadi stories kita. Jadi contoh nih,
Kalau kita stories nih ada adai, saya membuat sebuah Instagram saya itu nge-brandingnya ada adai, ada Maulid Nabi, ada PKM Kodi, IKADI, khutbah Jumat, seri motivasi dan Ramadan. Ini adalah stories atau kegiatan saya dalam berdakwah. Contohnya nih, kalau kita ini adai maka akan keluar di sini. Tuh, adai. Ini pertama kali sertifikasi dai. Itu di sini ini sertifikasi dai waktu itu besar nama Kiai Sarif ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kayak izinin tadi saya buat di sorotan biar nggak hilang karena 24 jam hilang. Contoh lagi nih Maulid kemarin di Maulid Nabi saya buat ini ada rundownnya dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi orang-orang tuh tahu oh ya ternyata dia seperti itu ya, biar tahu gitu. Ini kemarin ada khutbah Jumat, saya ngisi khutbah Jumat, saya buat flyernya terus gambarnya di foto jangan lupa ini bukan tahadus binima ya sekali lagi ini tahadus binima ini kemarin di sholat Jumat di eh, apartemen Sudirman Suite ya nah gitu jadi ini stories namanya ya supaya kita lebih biar nggak lenyap selanjutnya ke langsung aja ya Reels langsung ya ke Reels. Ini Bapak Ibu kita harus punya Reels nih karena Reels itu adalah fitur yang populer di Instagram yang memungkinkan pengguna untuk membuat dari berbagai video pendek, kreatif dan menarik untuk memastikan video Reels Anda terlihat sempurna. Sangat penting untuk memperhatikan ukuran dan resolusi yang tepat. Nah, kita akan belajar langsung ya. Nah, di sini ada point of view Reels. Jadi Reels itu adalah kayak ngikutin TikTok. Siapa saja bisa melihat, ya, siapa saja bisa melihat bukan hanya pengikut. Dengan cara apa? Dengan cara like, algoritma, playnya paling banyak, hashtag, pakai hashtag ya, terus captionnya apa, terus banyak interaksi, terus waktu timing juga sangat mempengaruhi. Biasanya timing itu di jam-jam kerja ya. Terus konsisten. Terakhir adalah konsisten gitu ya. Ini point of view. Ini ada like, comment, share and option di sini nih. Ini jangan sampai ada gambar yang menutupinya. Kalau pengen buat sebuah video, maka hindari yang ada di sini nih. Ya, ini namanya point of view. Terus juga di sini ada background play. Ini juga bisa digunakan menggunakan background play yang FYP. Biar apa? Biar video kita itu naik. Ya, ini pakai background play namanya. Terus ini juga ada namanya caption, ya, caption. Caption itu kadang orang-orang menggunakan caption biar apa? Biar orang-orang itu baca captionnya, biar video kita itu muter. Biar video kita itu ngeplaynya banyak. Kalau ngeplaynya banyak, maka akan naik. Kalau naik akan banyak like. Kalau like, nah ketika seseorang like, maka reels kita akan muncul ke orang yang teman yang like gitu. Akan muncul tuh gitu. Ini pola namanya reels, point of view. Kalau kita mau desain gambar video reels, maka hilangkan di bagian ini. Jangan sampai ada bagian-bagian ini. Ini sebenarnya salah nih. Contoh nih, Kiai Ahmad Burhanuddin Nur Salim ini kalimatnya namanya ada di sini. Ini harusnya jangan. Karena kenapa? Ini ketutup sama caption. Maka hindari di sini nih sebenarnya. Ini apa namanya bukan salah sih ya tapi nggak elegan aja gitu nggak elegan aja jadi polanya salah maka hindari di bagian ini nah ini adalah lanjut ya visualisasi reels di sini ada hanya Ustadz Hanan Hataki ya dia hanya foto saja terus dibuat dakwahnya dakwah part per part gitu ya dengan teks-teks gitu ya, dengan video-video belakangnya tuh ada pantai yang bergerak. Nah, gini. Terus juga ada yang kayak begini nih, dia digambar Ustadz Hadi Hidayat, terus temanya apa, terus suaranya muncul. Jadi videonya nggak ada. Ada juga dia menggunakan frame, jadi belakangnya kayak gini, videonya kayak gini. Ya, videonya setengah kayak gini. Terus di sini disebut ada judulnya. Ingat, Reels itu orang akan tertarik ketika ada teks di videonya. Itu banyak tuh pasti kayak gitu, konten-konten kayak gitu. Karena seseorang itu ketika melihat video lalu di awal video tidak ada apa-apa, maka akan di skip. Ketika seseorang melihat Reels lalu di situ ada teks, ya, maka dibaca dulu tuh teksnya. Lalu ketika teks itu baik, teks itu punya power untuk mengikat, maka akan lama di situ, akan tertarik. Maka video itu harus ada deskripsi
dari videonya, biar orang nggak nge-skip. Ada juga kayak saya nih buat ini nggak pakai frame, dia nggak pakai frame langsung aja, ini langsung videonya gitu dengan pola portrait nih, portrait ya, ukurannya segini nih. Maksimal itu durasi 3 menit, nggak boleh lebih ya, maksimal. Kalau di TikTok tuh 3 menit gitu ya. Pernah di Instagram itu pernah 1 menit. Maka waktu itu saya potong. Ada part 1, part 2, part 3 gitu. Ternyata pas ke sini-sini dia naik lagi durasi waktunya. Gitu ya, kalau waktu udah. Baik, kuncinya itu Bapak Ibu adalah mengoptimalkan Instagram, bagaimana mengoptimalkan bio tadi ya, menemukan waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Waktu Indonesia Barat misalkan, saya nih di Jakarta, maka cari di waktu Indonesia Barat. Kalau kalian di Indonesia Timur, maka cari waktu di timing di Indonesia Timur. Cari di situ searching, banyak kok yang ngebuat seperti itu. Upload secara konsisten yang saya bilang, melakukan eksperimen dengan beragam konten ya. Kalau memang masih baru, tapi kalau udah dapat brandingnya, nggak usah, udah itu aja. Terus juga membuat konten yang unik, memaksimalkan caption di Instagram. Nih, jadi kalau kita ngebuat sebuah video, maka jangan lupa ada captionnya biar orang tuh baca. Kalau bisa cek caption. Ah, di situ. Cek caption. Ada video durasi sedikit, terus bilang cek caption. Silakan cek caption. Atau durasi kayak gini. Eh, timing tepat timing tepat di Instagram. Cek caption. Orang akan baca dulu. Nah, itu ya. Non-private, ingat jangan di private, perindah profil Instagram ya dengan gaya-gaya kalian, terus memanfaatkan fitur-fitur yang di Instagram, tapi saya katakan manfaatkan fitur Reels ya, itu sangat luar biasa. Saya aja membuat di waktu Ramadan itu sampai 400 hanya beberapa hari doang. Jadi sangat luar biasa banget Reels itu ya. Oh, ya udah. Sinkronasi Instagram dengan Iya, media sosial. ini user besok nih. Ya, adakan giveaway. Kalau bisa gunakan tag lokasi, gunakan hashtag, teknik follow and unfollow nih jangan ya, jangan menggunakan ini. Like post di tab explore, ikuti tren terbaru, boost post menggunakan IG Ads kalau bisa ya. Tapi biasanya untuk jualan nih kalau IG Ads itu. Saya pernah buat Instagram untuk ngejual Al-Qur'an waktu itu. Ya, meskipun cuannya sedikit ya. Jadi harus eksperimen kalau di Instagram itu. Ini kita praktik dakwah Reels ya. Jadi Bapak Ibu, karena jam 5, Bapak Ibu nanti buat dakwah Reels ya. Saya akan membagikan secara gratis Canva Pro buat Bapak Ibu yang beruntung. Berapa orang? 5 orang terbaik. Ya, 5 orang terbaik. Caranya bagaimana? Buat Reels kayak gini contoh nih. Ini saya buat Reels ya. Dengan gaya sebagai abdi negara. Kita senantiasa luruskan niat kita, luruskan batin kita, luruskan tujuan kita bahwa kita bekerja untuk masyarakat, melayani sepenuh raga jiwa raga kita. Agar apa? Untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tak bisa dihapus oleh puasa, sholat, zakat, haji maupun umrah, tapi bisa dihapus oleh lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Di hadis yang lain dikatakan bahwa seseorang membawa tali lalu dia naik ke atas bukit mencari kayu bakar, dan kayu bakar tersebut dia ikut ke pasar dan menjualnya itu lebih baik daripada yang harus menjadikan puasa. Oke, itu tanpa namanya teks, namanya subtitle ya, caption. Ini kayak gini nih ya. Itu kadang orang-orang juga males dengerinnya. Tapi kalau ada kata-kata teks dari mulut kita, ada teksnya, itu lebih menarik lagi. Saya katakan itu lebih menarik lagi. Maka gunakanlah kalimat itu. Gunakan ini nih ya, pola ini. Makanya lihat nih, saya menggunakan ini point of view-nya. Nih, point of view-nya di sini tuh lihat. Ini kosong nih, kosong. Cuman ada control pause. Jadi religinya di atas, sini nggak ada. Poin di sininya nih captionnya hilang. Saya nggak ada, kosongin. Sengaja biar nggak ketutup. Gitu ya. Nah, di sini sangat penting banget nih contoh dari yang menggunakan ada kata-katanya. Jadi orang lebih tertarik karena dibaca sambil dengar. Kadang orang kan artikulasinya kan beda-beda. Orang juga pendengarannya juga ada batas maksimalnya, beda-beda juga. Maka ada audio, ada orang yang pembelajaran dalam pendidikan ya. Ada orang pembelajaran itu orang yang audio visual.
Ada orang audio, orang yang suka dengerin ya tanpa visual. Ada juga orang yang visual, pengennya lu bergerak gitu. Makanya saya buat itu ada bergerak-bergeraknya. Biar orang visual itu lebih tertarik. Jadi orang audio dapat menggunakan apa? Menggunakan back sound. Itu lebih tertarik menggunakan back sound. Back sound itu memperkuat orang untuk fokus. Itu back sound. Karena masuk ke auditori. Terus kalau visual, gambar-gambar yang bergerak. Dengan cara apa? Dengan cara teks salah satunya. Kita lihat ini. Ini mungkin ini juga udah banyak. Jadikan puasa kita itu puasa ular. Jangan jadikan puasa kita puasa ular. Kenapa sih? Puasa ular itu puasa apa? Puasa. Dia puasa selama 3 bulan untuk merubah dirinya, untuk mengganti kulit. Gak makan, gak minum puasa. Ular sebelum puasa dia berbisa dan mematikan. Dan setelah puasa tetap berbisa dan mematikan. Ular sebelum puasa dia mengganggu makhluk lain. Setelah puasa dia tetap mengganggu makhluk lain. Puasanya hanya jasadiahnya saja, ruhanianya enggak. Ular dia menjadi kupu-kupu. Sebelum puasa dia menjijikan. Setelah puasa dia indah dan mengagumkan. Sebelum puasa tuh ular makan dedaunan, merusak tanaman. Setelah dia puasa, dia menghasilkan serbuk yang sebagai bahan pembuatan madu. Maka jadikan puasa kita itu seperti puasanya ular. Ya, bukan hanya sekedar jasadiahnya saja, tapi juga rohanianya juga. Bukan hanya sekedar baju baru doang yang kita beli, tapi perilaku, tindakan, akhlak, budi itu harus berubah. Yang dulunya judes misalkan jadi santun, yang dulunya ogah banget ke musola jadi rajin ke musola, insya Allah. Yang dulunya males banget baca Quran, hafalin Quran, akhirnya pas bulan puasa, setelah puasa dia mau baca Quran, insya Allah. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, khususan bagi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel. Oke, terakhir itu harus ada confirm. Ya, confirm seseorang. Ini saya baru belajar ya. Jadi harus ada confirm terhadap akun kita supaya orang tertarik dan mau follow. Karena kalau kita hanya video saja, setelah itu habis itu nggak mau follow. Karena kenapa? Nggak ada sugesti yang masuk kepada dia. Maka harus ada sugesti masuk ke penonton kita dengan cara Ini agar jangan lupa like dan sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa memberikan manfaat lagi. Gitu ya. Ada kepastian di situ. Ada sugesti untuk memfollow kita. Ini menggunakan Canva semuanya Bapak Ibu ya. Ini yang gambar gini nih, ini yang bisa bicara sendiri itu menggunakan Canva. Itu ada aplikasinya di sini namanya, aplikasi ya. Aplikasi AI namanya. Jadi AI itu udah ada di Canva. Luar biasa. Ya, gambar bisa ngomong, terus teks teks bisa jadi bicara dan lain sebagainya. Itu ada di Canva semua. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau prakteknya gampang nih sebenarnya ya. Prakteknya kita dari awal ya. Kita masuk Canva semuanya pasti udah bisa masuk Canva. Di sini ada fitur cari. Ketik aja reels gitu, maka akan keluar semua reelsnya. Di sini gambar reels Islami. Misalnya kan kita mau dakwah gitu ya. Di sini ada banyak Islam. Reels Islam gitu ya. Di sini banyak sekali tuh. Tinggal Bapak Ibu ini udah kontennya udah pas ukurannya. Jadi tinggal kita sesuaiin aja. Misalkan baca Al-Qur'an di sini kita ambil di sini kan. Sesuaiin gitu. Ini udah kayak editing video aja sih. Kayak editing video aja nih, kayak gini nih. Tuh, ini dia bergambar ya. Tinggal masukin videonya aja. Misalkan nih, ini kan udah kayak gini nih. Ini kita bisa naikin tuh 10 detik gitu ya. Karena memang durasi ininya 10 detik. Terus kita
unggah file video. Misalnya tadi ini Ustaz Safdina Nur. Kalau ini udah ada backsoundnya. Nah, Ustaz Safdina Nur. Assalamualaikum Misalnya, ini yang nggak ada backsoundnya deh, biar kita belajar bagaimana cara masukin video. Kita masukin dulu ya, upload videonya. Ayo, ayo, ayo. Kita masukkan sesuatu binarnya. Assalamualaikum. Oke, ini tanpa background. Terus kita masuk elemen. Ini kan nggak ada bingkainya. Kita bingkai di sini elemen, bingkai. Ya, kita ambil dan tuh cari bingkainya banyak sekali di sini. Ya, mau bingkai apa di sini juga adalah tergantung visualisasi Bapak Ibu semuanya. Cari di sini, terus kita gedein gitu ya, gedein supaya kelihatan Ustaz Safdina Nurnya. Oke, habis itu kita tarik videonya, masukin. Setelah itu kita besarin. Kalau kiranya kurang besar dan lain sebagainya. Nah, Assalamualaikum. masuk. Nah, kita kan langsung ke lagunya deh, biar lebih masuk. Misalnya gitu ya. Kita masukin lagunya di sini kan udah saya unggah audio di sini. Ah, masukin deh. Dah. Ini masukin ke sini. Oke. Ini bisa kita sesuaiin. Misalnya nih. Assalamualaikum. Oke, ini audionya ada 2. Nah, ini audionya bisa fit out dan fit in. Jadi klik di sini, fit out, ambil supaya di awalnya itu bagus masuknya. Terus fit outnya ketika akhirnya bagus juga, ya. Terus jangan sampai suaranya itu lebih besar daripada suara utama atau Ustaz Safdi Nurnya. Maka kita kecilin jadi biasanya itu di angka 30 Bapak Ibu ya. 30. Tapi tergantung videonya. Kalau videonya kadang ini maka dikurunin lagi atau videonya ditaikin. Tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tinggal lah nih. Contoh kebaikan yang surplus. Ini adalah tergantung Bapak Ibu nih. Ini kita karena terlalu tinggi banget. Ininya di sini jarak hurufnya ditaikin sedikit. Nah, gitu. Terus gambarnya kita masukin logo-logonya. Misalnya tadi gambar logo Adai. Nanti tolong dibuat masukkan logo Adai. Nah, nih. Usahakan jangan di bawah sini. Usahakan di atas. Nah, ini kan karena dia ini warnanya ini, maka kita cari elemen yang putih biar logonya itu bisa terlihat. Jangan bingkai, tapi grafis. Jadi grafis, foto, video dilihat di sini. Harus beda. Nah, biar kelihatan logonya, maka posisinya diatur paling belakang. Naikin, logonya ditaikin. Logo ininya ditaikin, biar kelihatan. Nah, tuh gitu ya. Nah, kebaikan surplus di sini misalnya apa? Hadis. Gampang kita cari tuh. Udah ada Google, Bapak Ibu. Tapi harus dilihat dulu, ditakrij dulu bahasa kita. Kebaikan yang sempurna. Hadis Rasulullah. Dan ya contohnya aja. Dah ini hanya contoh saja. Nanti bisa Bapak Ibu buat. Lalu jangan lupa di tag ya. Nah ini dia. Al-Quran juga bisa masuk ternyata Bapak Ibu ya. Nih contoh nih Al-Quran nih. Kita masukin Al-Quran di sini. Biasanya kan kalau di
CapCut itu berantakan. Tapi kalau di Canva itu luar biasa Bapak Ibu. Dia nggak berantakan. Jadi kalau kita coba nih, tuh. Jadi dia nggak berantakan. Saya juga baru, wah luar biasa banget ini Canva ya. Tidak berantakan huruf Arabnya tuh. Huruf Arabnya nggak berantakan dia. Ini dan ini bisa apa namanya fontnya, font Arab misalnya. Arabik. Tuh. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, biasanya tradisional tradisional Arabik biasanya. Nah, tradisional Arabik. Nah, dia nggak hancur gitu loh. Biasanya kan kalau ini hancur. Nah, ini nggak hancur. Ini kurang alif ya. Kopinya kurang ini. Ya, tuh. Nggak hancur di bahasa Arabnya. Dia nggak hancur. Jadi luar biasa nih. Bisa buat video yang eh, biasa yang bisa buat video tanpa adanya aplikasi yang bagus. Itu Canva luar biasa. Bagaimana cara menghadirkan timing? Klik kanan, tiga di sini ada timing. Mana timingnya? Waktu. Di situ ada waktu. Tampilkan waktu. Nah, di sini ada waktu nih. Jadi kita bisa masukin waktu, masuknya kapan, ininya kapan, tuh di sini tuh. Udah kayak benar-benar editing video di sini. Coba nih contoh nih. Dia belum keluar nih pasti. Di sini timingnya. Itu pasti memiliki kesalahan. Baru Akan Arabnya tetapi keluar. ada Nah, satu makalah gitu. Jadi bisa ini bacaan Al-Qur'an misalnya keluar Al-Qur'an. Di sini bacaan siapa gitu Misyari Roshid, Alhamdulillahirabbil alamin keluar Alhamdulillahirabbil alamin konten murotal. Bisa pakai Canva. Dan itu lebih menarik lagi karena banyak gambar aset yang dipakai gitu. Habis itu kita bagikan. Terus jangan lupa di sini ada unduh dan menggunakan format. Ingat video format F4 ya. Terus kualitasnya bisa ditaikin, bisa diturunin ya. Tinggal unduh. Gitu ya Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu nanti anak-anak para mahasiswa jangan lupa untuk nanti saya share ke Hoiria ya ini biar dapat akun Canva dan akun CapCut Pro-nya karena kalian pasti lebih paham tentang ini ya. Buat sebuah reels ya, ada ketentuannya di situ ya, harus tag dan follow. Jangan lupa tag biar saya tahu siapa yang ikutan. Kalau nggak di tag nggak bakalan tahu. Gitu saja ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali nggih kajian kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahim yang telah menyampaikan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Kita telah belajar banyak tentang desain branding dakwah dan praktik menggunakan Canva serta CapCut dalam media sosial. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat memberikan wawasan baru dan dapat kita terapkan dalam upaya berdakwah di media sosial. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi pendapat, monggo disilahkan. Untuk audiens yang ingin bertanya, dimohon untuk on mic dan on kamera atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Yes, monggo disilahkan. Siapa yang dikasih jatah ini? Sebutin nama dong. Siapa yang disuruh bertanya? Yang dapat jatah siapa nih? Yang ingin bertanya, monggo, terserah. Oh langsung aja nih ya? Nggih. Oke, Monggo saya ya. langsung. Ya, Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya saya nggak buka Siap. nggak buka kamera karena lagi masak sambil masak. Siap. Nah, Ustadz, ya, ini kan teman Ana nih di Kodi. Saya pernah ikut Ustadz masalah bikin konten kreator gitu kan. Iya. Suruh bikin apa tuh teleprompter ya gitu. Teleprompter Itu ya. Canva segala macam. Apa HP saya yang nggak support gitu ya? Ini apakah ada jenis HP tertentu atau gimana nih Ustadz?
kok HP saya nggak bisa gitu. Saya coba-coba nggak bisa. Siap. Gimana Ustadz? HP yang kayak mana yang bagus untuk bikin itu? Baik. Udah gitu ya Itu Ustazah. Ustadz, makasih. Baik, siap. Di Canva itu belum ada teleprompter. Mungkin di aplikasinya ada. Ya, Tapi bisa nge-record video. Jadi kalau di Canva itu bisa nge-record video dan di mana bisa kita lihat teksnya di Word kita buat. Nah, kalau teleprompter itu saya biasa menggunakan CapCut. Di sana itu ada teleprompter, tapi yang pro, nggak bisa yang biasa. Teleprompter itu adalah kita ngebuat video, ya, video itu ada teksnya yang berjalan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Mata Najwa, kenapa Mata Najwa itu lancar banget? Karena ngelihat Mata Najwa. Mata Najwa itu ngelihat, jadi ada teksnya di depan itu. Itu namanya teleprompter. Dia naik ke atas gitu. Nah, saya biasa menggunakan itu. Nah, kalau di CapCut itu Bapak Ibu, di CapCut itu ada, kalau kita lihat masuk ke sini, ini kelihatan ya. Masuk ke akun CapCut, terus kita masuk ke for expand di situ ada teleprompter. Tapi itu harus yang pro. Harus yang pro. Dulunya gratis. Tapi makin lama makin ke sini lama-lama berbayar. Biasa aplikasi kayak begitu. AI juga kayak gitu. Awal-awal dia gratis. Itu namanya strategi marketing memang. Strategi marketing itu membuat seseorang itu kecanduan dulu. Ketika kecanduan dapat, baru diikat. Itu namanya kayak gitu. Namanya marketing, strategi marketing. Nah, di sini ada teleprompter ya. Jadi kita tinggal teksnya aja langsung nih di sini. Ini misalkan kita udah buat teksnya lah. Buat teksnya lalu ya, di sini durasinya juga kita bisa setting, gerakan teleprompternya juga bisa kita percepat atau perlambat gitu, tergantung dari kebutuhan kita gitu. Kalau orang yang biasanya bicara cepat kayak saya, kalau ngelihat teleprompter yang kelamaan greget. Jadi biasanya tuh saya agak sedikit cepat, makanya durasi yang saya gunakan itu biasanya 1 menit gitu. Ini teleprompter. Jadi nggak kelihatan kita ngelihat, karena kenapa? Kita menghadapnya kamera, itu namanya teleprompter. Orang-orang pakai itu. Nanti kalau Bu Ida ngikut real terus juga menang, saya akan kasih akun CapCut Pro-nya kalau menang ya. Lah, Gitu. nggak bisa pakai orang dalam nih. Berbayar saya Bu Ida. Saya tuh kok nggak ada jendela mengambangnya itu, Ustadz. Iya betul, jendela mengambang, betul. Jendela teleprompter itu jendela mengambang. Iya, itu nggak ada dia. Nggak ada ya? Tuh, Iya. kalau di Canva nggak ada memang. Di Canva nggak ada. Tapi bisa kita record video, terus kita buat teksnya di Word gitu. Kalau mau di Canva. Tapi kalau Canva belum ada teleprompter. Kalau nggak salah ya. Setahu saya nggak ada. Belum ada. Mungkin pasti bakalan ada tuh Canva tuh. Belum upgrade aja dia. Sistemnya belum upgrade. Tapi insya Allah nanti pasti bakalan ada itu teleprompter. Sebenarnya juga ada Bu Ida yang memang aplikasi teleprompter itu jadilah menggambang secara gratis. Saya ada tuh teleprompter yang cuman memang dia punya batasan kata-katanya. Jadi ada aplikasi teleprompter yang seperti CapCut, dia nge-record video, ada jendela mengambangnya, tapi punya batas maksimal kata-kata. Ada word-nya terbatas, gitulah. Word-nya terbatas. Gitu. Kalau memang mau banyak, itu bayar. Nah, gitulah. Namanya aplikasi pengembangan kayak gitu. Nggak mungkin mereka pengembang itu nggak punya surplus buat dia. Pasti dia ngebuat aplikasi untuk kepentingan profit oriented namanya ya. Meskipun dakwah juga kayak gitu sih. Ada profit oriented, tapi kita profit orientednya bukan masalah uang, tapi masalah pahala. Gitu Bu Ida. Ya, syukron Ustadz. Mungkin besok bisa tanya lebih dalam lagi nih. Siap. Bimbingnya langsung. Syukron. Siap.
Jazakallah. Ya, Bu Ida sudah dipahami? Sudah paham? Sudah Mbak, sudah. Makasih. Oke. Ini ada dari ada pertanyaan dari Mahbub N. Oke, Assalamualaikum. Cara nge-branding khotib tekanan atau tulisan khutbah Jumatan. Bagaimana cara ngerekam khutbah Jumat? Karena nggak ada tim khusus atau alat alat nge-record mungkin ya ini yang dimaksud di DKM. Ngoten, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Siap. Siap. Memang setiap masjid itu DKM ada yang record, ada yang nggak, tergantung di DKM-nya. Kalau di Istiqlal atau masjid-masjid yang memang dia high class ke atas, kayak Wali Kota Jakarta Pusat, mereka itu ada tuh timnya masing-masing. Jadi di tengah-tengah ada kameranya dan YouTube dan lain sebagainya. Kalau dia DKM-nya high class ke atas. Ya, biasanya kayak gitu. Tapi masalahnya adalah kalau kita ngisi di khotib Jumat yang memang maaf ya di bawah menengah ke bawah itu pasti jarang dan bahkan nggak ada kayak gitu, bahkan nggak ada. Maka gunakan video atau handphone kalian buat nge-record. Gantung mimbarnya itu. Kalau mimbarnya itu naik nih Bapak Ibu kayak saya waktu itu di Tomang karena memang belum persiapan, maka hanya foto doang sih saya ke jamaahnya. Izin Pak, mohon difoto deh gitu. Paling nanti saya polanya itu saya rekam pakai handphone. Terus buat konten di situ. Jadi foto terus suara kita. Pakai konten gitu. Kalau memang mimbarnya dia itu tertutup, ada tutupannya tuh, bukan naik begitu ya. Itu bisa. Jadi Bapak Ibu ambil foto, ambil video, terus ambil handphone, sambil handphone, terus taruh dah tuh, terus rekam sendiri, gitu. Dan saya sarankan Bapak Ibu kalau pengen mau nge-branding diri kalian semuanya itu jangan upload secara full videonya. Sayang banget. Karena kenapa? Ketika seseorang udah upload videonya secara penuh, full, satu, akan basi materi kita. Dua, kekuatan branding kita nggak ada. Terus ketiga, lama orang bakalan jenuh. Orang-orang kita, Indonesia itu, bahkan orang-orang dunia, otak kita itu pengennya yang cepet-cepet, instan. Coba deh, coba saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, ketika kalian mencari sebuah video di YouTube, ada durasi 15 menit dan ada durasi yang 5 menit. Yang kalian klik pasti yang 5 menit. Yang lebih rendah, bukan yang lebih 15 menit. Pasti tuh. Karena kenapa? Kita itu pengen yang cepat-cepat. Dan tahu gak, ternyata konten kita itu ya banyak tuh konten yang cepat dia. Gitu loh. Kontennya cepat gitu. Tutorialnya cepat. Karena kenapa? Pengennya kita kayak gitu. Dan itu maksimalkan ngeplay. Semakin banyak ngeplay, makanya ada namanya konten real 1 detik kalau Bapak Ibu tahu. Konten real 1 detik. Supaya apa? Ngeplaynya banyak. Biar naik. Padahal begitu doang. Ya. Nah, pokoknya di khotib ya usahakan bawa handphone kalau memang mau nge-branding dirinya. Gitu. Kalau bisa buat CV terus datang kalau memang mau benar-benar pengen dapat gitu ya jadwal dan lain sebagainya, buat CV terus kirim ke jamaah-jamaah atau DKM. Ya, itu orang marketing lah. Gitu Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 17.25, sudah sangat melewati jamnya, ya. Kita tutup sesi tanya jawabnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Rahim, MPDI, karena telah berbagi ilmu dan tips yang sangat luar biasa terkait dengan branding dakwah dengan praktik Canva dan CapCut di media sosial. Dan saya sampaikan terima kasih kepada audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya sehingga acara sore menjelang malam ini
berjalan dengan lancar dan penuh dengan antusias yang positif. Terakhir, saya menyimpulkan bahwa desain branding dakwah yang memegang peranan penting dalam menarik perhatian audiens di media sosial dengan menggunakan alat seperti Canva, kita dapat menciptakan materi visual yang menarik dan profesional. Sementara CapCut memungkinkan kita untuk memproduksi konten video yang informatif dan menarik. Kombinasi keduanya dapat memperkuat pesan dakwah dan meningkatkan ikatan dengan audiens. Oleh karena itu, penerapan strategi desain yang tepat dan pemanfaatan teknologi digital adalah langkah penting dan memaksimalkan dengan dampak dakwah di era modern ini. Saya, Lailatul Khairiyah, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.